Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel pimpinan ranting IPNU PPNU BPN. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita kedatangan tamu spesial dari pimpinan anak cabang IPNU Jambangan, Surabaya. Beliau ini adalah ketua PAC yang baru saja terpilih menjadi ketua ya Mas ya? Iya. Ketua pimpinan anak cabang Kecamatan Jambangan di Surabaya. Selamat datang Mas Bagus Pratama. Tepuk tangan yang sangat elegan. Mantap sekali. Oke Mas, mungkin bisa diceritakan dulu tentang yang saya kenal dari Mas Bagus ini ya. Yang saya kenal dari Mas Bagus, pertama Mas Bagus ini saya tidak menduga kalau ternyata Mas Bagus ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin, yakni di Ketua PAC IPNU Jambangan. Ketua PAC Pak, gak main-main Pak. Ketua PAC, gak main-main. Mungkin dari Mas Bagus sendiri juga bisa diceritakan, sekalian nanti jadi pembelajaran teman-teman bagaimana dari beliau ini, dari yang bukan siapa-siapa ya Mas ya, menjadi seorang pemimpin yang besar di Ketua PAC Jambangan Surabaya. Monggo. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat formal sekali. Sangat terdengar formal sekali. Siap. Oke. Sebenarnya betul yang disebutkan oleh pembawa acara sebelumnya, bahwasanya memang kita bertemu waktu itu di sebuah acara majelis ya. Dan beliau sendiri mengenal saya itu sebagai apa ya? Pemuda tersesat. Nah, Pemuda tersesat. pemuda tersesat. Anda jangan lupa nonton ini. Jangan lupa nonton ini. Dukung channel ini. Iya, dukung channel ini untuk pemuda tersesat. Pemuda tersesat. Ya. Lanjut. Bahwasanya kebanyakan orang kan akan berpikir seperti ini. Oh, ini orang yang jelek lah, jelek, nggak pantas buat apa ya punya? Dijadikan teman. Bahwasanya saya cuma megang satu. Jangan menghina seseorang itu hanya dari covernya saja. Don't judge a book by its cover lu. Oke, siap. Ngeri kan? Ngeri Pak. Wis suwe ku asline kata-kata yo. Kak Suwi mana Pak? Terus. Bahwasanya gini, saya mengambil dari sebuah pembelajaran bahwa setiap seseorang itu bisa jadi pemimpin. Katakanlah kita lah, jangan bilang saya sendiri. Kita pun pria itu jiwanya seorang pemimpin. Bahwasanya kita kalau sudah menikah pun kita jadi pemimpin keluarga. Nah, makanya kita dari muda sekarang kita harus memupuk benar-benar jiwa kepemimpinan kita. Bahkan dari sekolah dasar pun kita juga sudah diajari bakal dasar-dasar pemimpin. Harus jadi seperti apa? Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Sosok ketua kelas kan dikagumi semua kelas kan. Nah, naik lagi ke tingkat SMP. Ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Begitupun di SMA pun akan dimantapkan lagi di OSIS gitu. Jadi dasar-dasarnya pun udah ada, hanya tinggal caranya bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa jadi pemimpin untuk teman-teman kita, lingkungan sekitar kita, dan ya kita tidak mengejar bahwa kita ketika sudah jadi pemimpin kita dihargai oleh orang, enggak usah seperti itu. Hanya kita menunjukkan jiwa kepemimpinan kita sehingga mereka sendirilah, masyarakat sekitar kita atau teman-teman kita yang menilai bahwasanya kita cocok nggak jadi pemimpin. Tapi di sini yang membuat saya tertarik dari seorang Mas Bagus Pratama Al-Karahi ya. Rumahnya di Kara ya Mas. Ya, Kara Jambangan Surabaya. Jadi yang tertarik untuk sampean saya undang ke sini adalah dari yang sampean mempunyai karakter. Seperti Anda kan pengikutnya sekte Coki Pardede. Iya. Jadi sekte Coki Pardede Alcat Time. Oke, Anda kan sektenya Coki Pardede. Ya. Dan Tretan Muslim lah, MLI lah, ya kan? Tapi yang membuat saya tertarik, saya ulangi lagi. Dalam sebuah organisasi, apalagi di organisasi yang besar, kita kan bergerak di tingkat pelajar ya, tingkat pemuda dan pelajar ya. Apakah Anda dengan karakter Anda yang suka guyon dan suka mengeluarkan jokes yang sangat dark sekali atau yang suka menyinggung bagi yang tidak tahu, apakah Anda ketika sudah menjadi ketua PAC, Anda merasa terkekang dengan karakter Anda yang dulu, yang pertama nyaman dengan dark jokes Anda? Nah,
kembali lagi kita bawa organisasi itu seperti apa. Contohnya kasarannya ada yang organisasi ini dijadikan seperti militer, militan lah istilahnya. Oh, iya. Ada juga yang dengan apa ya berarti kekancan lah ya. Bahasanya temenan lah. Oh. Berteman, kita ngobrol seperti biasa apa adanya. Cuma di satu sisi kita juga harus tahu posisi di mana posisi forum, situasi kondisi forum atau situasi kondisi yang memang kita bisa untuk bercanda. Oh. Nah, kita harus bisa membagi posisi lah. Itu caranya nanti kita bisa temukan setelah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Mantap. Nah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya kita nanti bakal bisa tahu, oh ini sedang forum, berarti tidak bisa untuk bercanda, kita harus serius. Tapi di forum itu tidak selamanya harus serius. Ada kalanya ibaratnya kalau di bahasa komedi itu semi-semi half punchline lah ibaratnya. Siap. Jika kita serius semuanya udah serius gitu, kita bawa bercanda. Enggak apa-apa seperti itu. Siap. Tapi cuma jangan sampai terlalu berlebihan karena itu memang benar-benar situasi kondisi forum. Hanya ibaratnya kalau ibarat kata ice breaking lah. Oh iya, Ya, siap. ice breaking. Tapi sebelumnya ya kan ya, ini sedikit mencela, mohon maaf, sedikit menyela tentang karakter Anda yang suka membawakan guyonan-guyonan gelap atau guyonan-guyonan yang sedikit menyinggung bagi orang yang gampang tersinggung. Kita katakan saja itu orang awam. Ketika Anda sudah membawakan karakter Anda yang suka membawakan guyon gelap atau dark jokes, ketika anggota Anda tahu, pengikut Anda tahu, karakter Anda tidak sebaik yang mereka bayangkan, apakah Anda sudah siap untuk menerima konsekuensi akan dibenci oleh anggota Anda sendiri? Karena gini, saya juga menanamkan pada anggota-anggota juga bahwasannya kan tadi kan saya bilang ada waktunya situasi kondisi forum dan ada situasi kondisi yang ibaratnya kalau bahasanya warkop lah, kita Siap. nongkrong lah. Siap. Situasi kondisi forum sama nongkrong. Lah, di forum itu kita benar-benar serius, tidak ada yang menunjukkan sedikit bercandaan yang memang kelewatan atau apa. Hanya mungkin sedikit half punchline kayak mungkin guyonan biasa lah. Tapi kalau di tongkrongan, nah itu baru kita bisa lihat di situ. Dan ibaratnya ini tuh sebagai bonding. Bonding ibaratnya lebih mempererat lah antar anggota organisasi tersebut. Jadi supaya mereka juga tahu, oh ketua kita seperti ini. Oh anggotaku seperti ini. Atau mungkin teman-temanku seperti inilah. Ibaratnya kalau di organisasi pun aku tidak menganggap mereka itu sebagai bawahan atau anggota, enggak. Bahkan saya sendiri pun menganggap mereka pun ya teman. Karena kita berawal sebelum masuk organisasi kita berawalnya teman. Mungkin kalau forum memang mereka juga harus tahu posisi. Tapi kalau sudah di tongkrongan kita ini hanya teman. Di dalam forum kita punya jabatan masing-masing, di luar forum kita masih teman sebaya. Ya walaupun cuma berbeda umur atau perbedaan umur itu menurut saya nggak terlalu mencoba untuk memisahkan jarak saya dengan anggota-anggota saya. Oke, siap. Nah, ini saya juga tertarik dengan hal yang selanjutnya tentang perjalanan Anda dari fanatik pemuda tersesat kok bisa sampai ke menjadi ketua PAC IPNU Jambangan Surabaya. Mungkin bisa diceritakan Mas pengalamannya. Perjalanan lah. Sebenarnya saya dulunya juga nggak terlalu tahu sih apa sih itu pemuda tersesat, terus siapa yang bergerak di dalamnya. Terus itu organisasi toh Mas? Enggak, maksudnya tergerak di dalam, maksudnya yang apa sih itu pemuda tersesat. Saya cuma hanya tahu lewat di beranda Facebook, beranda YouTube. Nah, seperti itulah. Terus saya kebetulan juga dulunya kan si yang bergerak di pemuda tersesat ini kan dulu kan stand up komedian. Nah, saya juga dulu suka dengan stand up komedi. Akhirnya saya tahu lah siapa beliau-beliau. Terus saya coba nonton dan ternyata ya memang seru dan sepaham, maksudnya sepaham, dan ya kita bisa lihatlah seperti sekarang bagaimana. Karena mereka mencoba untuk menjadi dirinya sendiri dan bahkan saya juga akan seperti itu. Maksudnya mencoba untuk diambil sisi positifnya lah. Jangan jadi orang yang hanya ingin dipandang dan dihargai orang, tapi coba jadilah diri kita sendiri. Entah orang itu suka, entah orang itu nggak suka, ya terserah mereka, karena mereka hanya bisa menilai. Tidak bisa melihat apa sebenarnya sisi positif itu.
Siap. Terus kok bisa langsung terpilih menjadi ketua PAC IPNU lagi? Ikatan Pelajar itu bagaimana, Mas? Sebenarnya gini, kan itu kan kalau pemilihan kan berarti kan hasil berdasarkan voting. Musyawarah lah. Musyawarah kan. Ya saya juga nggak tahu karena di situ juga semua berhak untuk mencalonkan diri. Oh, berarti Anda dulu mencalonkan diri? Semuanya, jadi yang hadir waktu itu, yaitu memang mereka semua, kan kita juga dari sebelum-sebelumnya, pengurus-pengurus sebelumnya kan bilang, semua berhak untuk mencalonkan diri. Dan akhirnya dilihat dari mungkin dari kapabilitas atau mungkin pengalaman berorganisasi, mungkin saya yang terlihat atau mungkin ada satu lagi yang terlihat, cuma yang mungkin yang mereka tahu itu Berarti ada teman-teman yang tidak terlihat. Bukan tidak, maksudnya pergerakan saya di organisasi mungkin teman-teman juga banyak yang tahu. Oh, siap. Dari mungkin gaya bicara saya tentang membahas tentang sebuah organisasi, mungkin mereka akhirnya lebih memilih saya untuk jadi ketua. Dan sebenarnya kalau dibilang mencalonkan sih bukan, karena kita semua juga bisa maju. Loh. Berarti dorongan? Bukan dorongan juga, jadi semuanya, jadi siapa yang mau mencalonkan lah ibaratnya, siapa yang mau mencalonkan dan siapa yang terbuka lah untuk semuanya. Jadi mungkin ketika nanti mungkin PAC lain atau ranting-ranting lain mengadakan perombakan kepengurusan atau mungkin pergantian kepengurusan, jangan hanya memilih satu atau dua orang dari sekian banyaknya anggota, tapi cobalah untuk membuka untuk semua anggota, biar kita pengurus-pengurus lama atau mungkin ada yang pengurus-pengurus lama itu tahu kapabilitas anggota ini itu sampai seberapa. Dan mungkin ini bisa dikembangkan lagi di departemen ini dikembangkan di departemen. Jadi kita bisa tahu seberapa impactnya ketika dia di organisasi itu. Berarti Anda dulu sebelum terpilih menjadi ketua PAC IPNU Jambangan, dari Anda sendiri sudah ada niat atau hanya sekedar ikut-ikutan terus tiba-tiba terpilih? Kalau saya sebenarnya dulu gini, lucunya begini. Iya. Setiap orang. Ya ini lucu ya, sintanten yang lucu ya. Jadi begini, buat teman-teman juga nih kalau pengen tahu. Siap. Saya dulu masuk ke IPNU itu atas dasar karena saya suka jazznya. Saya suka jazznya loh. Bukan suka organisasinya, tapi saya suka jazznya. Luar biasa. Jadi dulu gini ceritanya. Siap. Kan saya dulu kan ya sampai sekarang sih ikut di sebuah majelis. Majelis itu keliling lah dari musola masjid-masjid. Lah waktu itu di salah satu masjid itu dihadiri oleh anggota IPNU. PAC itu? Saya nggak tahu, pokoknya IPNU dan IPPNU. Banyak banget. Oh ya, terus. Nah saya itu pertama kali terfokus sama Jazznya. Kok api yo jazz yo. Kok api gini. Orangnya nggak bagus ya? Ya maksudnya kan saya nggak kenal orangnya waktu itu. Nggak kenal orangnya kan waktu itu kan. Saya cuma lihat, jazz. Pokoknya jazznya api ya? Nah, di satu waktu saya ketemu sama orangnya, diajak ngopi. Siapa itu? Ya yang sekarang jadi pembina saya. Oh, ketua? Ya dulunya ketua. Oh ya, siap. Diajak ngopi, nah saya ngomong lah belak-belakan. Mas, IPNU itu apa? Terus beliau menjawab terus akhirnya kayaknya saya pengen masuk ke IPNU. Jadi saya yang terdorong karena pertama faktor jazz. Iya. Setelah saya masuk, setelah saya berjuang dengan mungkin katakanlah ya secara ibaratnya ya mencari SDM, mencari pengkaderan. Akhirnya saya sadar itu kalau jazz itu bukan apa ya? Bukan segalanya lah. Tapi rasa kita untuk berkhidmat, hati kita memantapkan hati untuk berkhidmat. Apalagi IPNU itu dibangunnya itu dengan kerja keras kan. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan kayak apa sih jazz iku? Gak penting-penting banget, sing penting ku arek-arek mari pengkaderan selesai, kita berkhidmat bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Meneh ketemu maneh nang Ansor, meneh ketemu maneh nang NU. Siap. Nah, akhirnya tujuan untuk saya cuma dapat jazz itu hilang. Akhirnya nggak dapat jazz? Ya dapat, cuma bukan tujuan utama lagi. Tujuan iya. utama saya cuma berkhidmat di NU dengan cara ya itu tadi bertingkat dari IPNU, kita naik ke Ansor, kita naik ke. Oh, berarti Anda dulu memang tertarik pertama dari jazznya yang Iya. dipakai sama anak-anak. Iya, dan saya cerita waktu itu pas waktu kita ngumpul bareng ya saya cerita
Oh, saya tuh dulu asalnya itu cuma suka jazznya. Oh iya, siap. Iku rek, barokah jas. Terus kalau saya boleh tahu juga ya. Dulu kan Anda juga pernah cerita kalau Anda itu di grup pemuda tersesat atau apalah itu MLI lah ya. Iya. Majelis Lucu Indonesia itu. Iya. Anda di situ juga berperan sebagai the protector. Iya. Iya ya. Iya. Saya lingku ya ngono sih. Anda pernah bercerita bahwasannya Anda Ya, nih, kalau mau posisi menjadi the protector. ya. The protector pelindung apa Mas kalau boleh tahu? Sebenarnya gini, Memprotek dari apalah gitu. waktu itu di grup ini pun sebenarnya dulu banyak anggotanya. Muslim semua tak itu? Bahkan ada yang ateis, Ateis, ada yang satanis. ada yang satanis. Dan saya yang satanis itu saya pernah bertemu dengan beliaunya langsung. Bertemu dengan satanisnya. Enggak, maksudnya bertemu dengan dianya langsung, orangnya yang dia benar-benar penganut satanisnya. Satanisme itu tadi. Cuma memang kita tahu sendiri lah di Indonesia pun yang dicantumkan hanya 5 agama kan. Yang selain itu mungkin jadi kasus atau apalah, mungkin saya kurang tahu. Terus? Lah saya berkunjung ke rumahnya dan memang benar, dan di situ saya kaget. Dan saya juga di situ kaget dan bersyukur bahwasannya teman saya pun tidak hanya sekedar lingkup Muslim saja. Karena di situ saya juga belajar bahwasannya kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang selain kita, selain manusia. Bukan selain manusia lagi, maksudnya selain dari agama kita sendiri. Contoh kayak mungkinlah kita tahu lah di Indonesia sendiri ataupun di luar pun kita juga tahu ketika ada orang yang berbeda agama dengan kita pasti bakal ricu. Atau mungkin berbeda pendapat. Tapi bersyukurnya saya di sini pun tidak dianggap kayak contoh ya. Kita tahu sendiri lah kayak kita sendiri pun pasti dicap kayak lu tahu apa sih, lu tuh mayoritas, kita itu minoritas lu. Di sini pun saya nggak nemukan kata-kata itu. Di grup ini pun dan saya pun berkawan erat dengan mereka. Termasuk yang satanis itu. Iya, termasuk yang satanis dan bahkan yang ateis pun. Dan kagetnya saya pun dia kagum bahwasanya Islam itu benar-benar agama yang kompleks sekali. Apa Anda pernah mencoba untuk mengajak teman Anda yang satanis itu untuk memeluk agama Kristen? Enggak. Memeluk agama Islam, Pak? Enggak, karena gini, balik lagi. Agama itu tidak bisa dipaksakan. Bahwasanya agama itu harus dari kemantapan hati dia, kemantapan hati personal, bahwasanya dia sendiri yang ingin lah ibaratnya, kasarannya seperti itu. Biarkan dia sendiri yang menginginkan. Berarti Anda tidak mencoba untuk berdakwah kepada teman Anda yang satanis itu tadi? Karena begini, kita itu sebagai manusia hanya menyampaikan. Ya kan? Menyampaikan kan termasuk dakwah toh? Ya kan? Berarti hanya menyampaikan. Terserah kan personalnya sendiri yang akan menentukan dia mau masuk atau tidak. Karena banyak yang sekarang saya lihat kayak, yuk bisa yuk pelan yuk A1. Gak bisa dipakai mainan seperti itu sebenarnya. Ya kan? Ya kan banyak kan sendiri kan? Ya, bahkan mungkin penonton pun banyak yang tahu. Nge-scroll Facebook, tiba-tiba komentar. A1. Yuk bisa yuk pelan-pelan yuk A1. Gak bisa seperti itu. Iya. Karena pada dasarnya itu agama itu balik lagi ke diri kita sendiri. Bahkan yang lebih lucunya, jangan sampai kita memaksa dengan cara kasar. Apalagi sampai berbicara bahwa kalau lu nggak mau masuk Islam, lu bakal masuk neraka. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Siap. Siapa tahu mungkin katakannya kita menghina seseorang yang seperti itu. Apakah amal kita lebih baik daripada dia? Kan nggak tahu kita, men. Nggak tahu. Lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri. Kita ke orang lain hanya menyampaikan seperti apa yang diajarkan. Yang kita tahu seperti apa ya sudah. Kita hanya menyampaikan bahwasanya oh ini nggak baik. Tapi tetap jangan dilarang. Kalau mau teruskan silahkan. Tapi jikalau nanti efeknya Anda tanggung sendiri. Karena Anda yang melakukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oh iya, siap. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang kelak akan dipertanggungjawabkan. Selesai kan? Kita hanya menyampaikan apa yang seperti diajarkan dan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Siap. Berarti Anda tidak
eh, terganggu dengan terpilihnya Anda sebagai ketua PAC dengan Kalau- kegiatan Anda di majelis bukan majelis ya nek ngarani. Pemuda tersesat itu. Enggak, sebenarnya enggak terganggu. Enggak. Dan bahkan mungkin aku sendiri menemukan beberapa teman-teman lain ya termasuk ya apa ya ibaratnya ngefans lah dengan pemuda tersebut, bahkan sampai mungkin membeli merchandise-nya dan bahkan menurut saya nggak ada salahnya mereka seperti itu. Bahkan mungkin ini caranya untuk kita apa ya ibaratnya mencari teman baru, mencari ilmu baru. Oh, siap. Tuh. Sebenarnya maksud saya untuk menanyakan kepada Anda, saya kan cuma studi banding lah kasarnya. Saya juga mau tahu pemuda tersesat itu bagaimana, selaku Anda sendiri juga yang terjerumus di dalamnya. Kok kedengarannya itu seperti apa ya, ganjel gitu loh. Pemuda tersesat, dari pemuda tersesat, terus tiba-tiba menjadi seorang ketua PAC Ibnu Jambangan. Ya itu tadi pada dasarnya Bukan sarkas nggih. Bukan sarkas ini. Ini Iya. langsung ke personalnya sendiri. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri dasarnya itu saya tuh ingin mencoba hal yang baru karena kita juga harus mencoba sesuatu yang baru. Oh, siap. Dicoba-coba kabeh. Lah. Masuk yoga. Coba-coba yang baru, tapi dalam artian yang positif. Toh kita juga bisa lihat sendiri kan di channel YouTube-nya Pemuda Tersesat pun mereka juga akur. Bahkan bukan orang biasa loh ya yang akur. Orang yang memang 3 orang kan, deretan Muslim, Coki Pardede dan juga Habib Ja'far. Habib Ja'far. Seorang Habib loh. Iya. Mereka bisa akur padahal salah satunya pun dia ortodok kalau nggak salah ya. Ortodok. Dia ortodok. Siap. Dia nggak percaya loh. Tapi bener-bener akur bahwasanya. Kenapa kita nggak bisa? Kan kita juga sama-sama manusia. Nah, itu. Kita merangkul kan. Walaupun entah lu agamanya dari mana, entah lu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau mungkin sampai satanis atau ateis pun tetap dirangkul. Karena pada dasarnya kita itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Siapa tahu kelak ketika kita wafat, yang memakamkan kita nggak hanya orang Muslim aja. Siapa tahu teman kita yang ateis atau satanis datang untuk membantu. Bahkan sampai menggotong kita sampai ke peristirahatan terakhir. Kita mana tahu. Siapa tahu juga ikut juga. Lah ya kan? Maka kenapa kita disebut makhluk sosial? Kenapa kita nggak coba untuk merangkul mereka? Merangkul dalam kasaran, dalam artian kita tidak mencoba untuk membuat mereka untuk masuk ke agama Islam, enggak. Karena dasarnya itu dari diri mereka sendiri. Mereka mau atau tidak. Oh, siap. Kita tidak memaksa. Itu loh. Oke, siap. Mantap sekali. Selanjutnya kalau saya boleh tanya tentang visi misi Anda untuk menjadi seorang ketua PAC Ibnu Jambangan. Visi misi. Mungkin ini juga nanti jadi pembelajaran bagi teman-teman penonton Yang penting kan bukan dan saya sendiri juga. Yang penting kan bukan visi foya-foya. Ya enggak apa-apa, ya terserah toh. Ya enggak lah. Ya, siap. Gini. Kalau untuk visi misi ya. Lagi ke organisasi visi misi itu apa ya berarti? Berawal dari alasan kenapa organisasi tersebut dibentuk di lingkungan itu, bukan maksudnya organisasi ini dibentuk dengan tujuan apa, enggak. Organisasi itu terbentuk karena apa dan di lingkungan seperti apa. Katakanlah gini, organisasi ini terbentuk ketika di lingkup tersebut ada seperti agenda majelis. Berarti otomatis visi misi kita merangkul teman-teman yang dari majelis-majelis tersebut agar mau diajak berjuang bareng. Itu visi misi dari Anda? Visinya, enggak contohnya. Oh, contoh. Kalau dari aku sendiri pun enggak terlalu muluk-muluk. Yang penting aku berkumpul sama teman-teman, berjuang bareng-bareng hingga sampai kita sampai ke puncaknya yaitu di NU. Oh, siap. Loh. Mungkin kita nanti oke lah kasarnya kita nggak tahu lah kita bakal bertemu di Ansor atau enggak. Tapi otomatis secara tingkatan setelah di Ibnu kita pasti akan naik ke Ansor.
Mungkin kita bertemu lagi atau mungkin teman-teman kita ada yang pindah, misalnya katakanlah temanku ada yang pindah di Gunung Sari, terus di sana ada ansornya ternyata. Terus kita ketemu lagi di Ansor walaupun dengan daerah yang berbeda tetap kita bakal ketemu lagi di Ansor. Gitu. Siap. Jadi ya ibaratnya ya di IPNU ini kita hanya belajar, berteman, terus ya berjuang bareng-bareng. Sesuai dengan tagline-nya kan, berjuta. Oh, siap. Belajar, berjuang dan bertakwa. Belajar, berjuang, bertakwa. Siap. Ya kan? Sesuai dengan itunya lah. Toh kita nanti juga bakal bertemu di Ansor, bakal bertemu di NU ya. Jenjang karir lah. Jenjang ibaratnya ya jenjang seperti SD, SMP, SMA lah ibaratnya. Siap. Jadi ya nggak usah terlalu mulu-mulu divisi misi. Apalagi kita di skalanya pun skala pelajar, bukan skala apa yang tinggi-tinggi gitu loh. Jadi nggak usah terlalu mulu-mulu. Yang penting kita bisa bonding, bisa dekat teman-teman tahu kita seperti apa, kita juga tahu teman-teman seperti apa. Kelak kita bertemu lagi di Ansor ya, kita tinggal memantapkan lagi. Toh kita juga udah sepemahaman di saat masih di IPNU. Siap. Dan nggak usah terlalu mulu-mulu divisi misi. Oh iya, kalau boleh tahu Anda masuk dan berkecimpung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sejak kapan? Saya sendiri pun dari yang saya ceritakan tadi, saya ngomong sampai memang sudah mencari itu mungkin dari, kalau saya bisa bilang dari Desember tahun kemarin. Desember tahun kemarin. Oh, siap. Desember tahun kemarin. Karena sebelumnya memang saya juga udah bergerak di bidang organisasi. Organisasi apa itu? Ya bisa disebut ya Karang Taruna. Oh. Terus mungkin ya di sekolah pun, di skala sekolah kita juga ada OSIS. Di kuliah juga ya? Tapi kalau di itu kebetulan saya juga di sana pun nggak terlalu akrab karena agak jauh. Dengan PKPT itu? Ada kan PKPT ini? IPNU IPPNU? Nggak ada? Ada lah pasti. Ada? Ada, cuma waktu itu kan saya kan di Kediri. Oh, di Kediri itu SMA? Atau pas kuliah ini? Apanya? Pas di Kediri? Ya kan SMK saya di sini, Pak. SMK di sini, Kartika SMK itu? di Kartika saya. Siap. Jadi SD saya waktu itu saya udah barunya di Lamongan. SD di Lamongan? Enggak, kecil di Lamongan. Oh, kecil Terus di Lamongan. waktu mau masuk SD, saya di sini. SD, SMP saya di Kodam. SD di SDN Karang 1. Buat guru-guru, saya di sini sekarang. Guru-guru SD, SMP, SMK, saya di sini sekarang. Anda di mana? Anda sedang mengajar. Pasti kan. Guru-guru penonton ini adalah pemuda tersesat. Kemudian terpilih menjadi ketua PAC IPNU Jambangan. Lucu. Saya dulu, ya itu sih. Kebetulan juga saya agak kurang dulu itu waktu masih SD itu saya agak kurang bergaul. Oh, apatis? Bukan apatis sih sebenarnya. Apa? Kalau kata kasarannya kalau anak sekarang bilang itu no life. Oh iya. No life. Tidak ada kehidupan lah. Tapi bukannya zaman dulu belum ada game online? Belum ada. PS ya? Nah kan dulu kalau sampai anak kecil bilang dulu itu waktu nggak ada HP main bareng-bareng teman itu memang bener. Tapi saya nggak ikut. Saya di rumah. Jadi dulu SD dari SD. Dari SD itu sudah zuhud. dari SD karena dulu kan saya pindahan kan. Pindahan dari Lamongan kan. Oh iya. Dari SD sampai SMP. Kehidupan saya cuma pulang sekolah, main komputer, ngaji, pulang main komputer, tidur. Dari SD sampai SMP. Siap. Dan keluar pun antara kalau nggak ngaji ya ke warnet. Kalau komputer di rumah lagi memang dipakai, saya ke warnet. Siap. Dari SD pulang sekolah kan, kalau misalnya di rumah kelihatan komputer dipakai ya udah saya berangkat ke warnet. Sampai sore pulang ngaji, balik lagi ke warnet. Berarti karakter keluarga Anda, background keluarga Anda itu memang Nahdien. Kalau dibilang Nahdien iya. NU ya? Iya. Ya tahlilan ya, ya. Pastilah. Oh iya. Yoi. Siap. Oh iya. Semenjak Anda berkecimpung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, apakah Anda pernah menjumpai suatu masalah yang dimana itu bisa mengancam keberadaan organisasi Anda, Ikatan Pelajar NU itu? Di area Surabaya, Jambangan.
Sebenarnya kalau organisasi ya, organisasi nggak ada masalah itu nggak enak. Oh, iya. Bener kan? Organisasi nggak ada Percuma masalah kalau nggak misalnya enak. organisasi berjalan mulus terus nggak ada masalah. Apa gunanya kita diajari problem solving? Oh iya benar. Penyelesaian masalah. Apa gunanya? Apa gunanya ada materi itu? Berarti masalah itu memang termasuk dari elemen organisasi. Iyalah. Iya. Elemen suatu organisasi kalau nggak ada masalah, ya mungkin ekspektasi kita lah berharap bahwa Bosen lah. organisasi pengen maju terus, gak ada masalah gini bla 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 bla. Gak ada masalah ya gak enak. Siap. Terus apa gunanya udah cari problem solving? Apa gunanya lu? Siap. Ya itu masalah yang saya maksud adalah termasuk ya dari masalah internal. Masalah internal sendiri Pasti di ada. IPNU Pasti dan masalah yang eksternal. Mungkin gesekan dari organisasi lain. Enggak sih menurut. Enggak pernah. Enggak. Cuma alhamdulillah sampai sekarang pun enggak ada. Cuma mungkin ya masalah suatu organisasi itu apa sih? Paling ya SDM. Ya wis ngono tok ae paling. Paling SDM, Ya. kekurangan dana, golek donatur, selesai. Mulek kan aku nu. Iya, Jen. Jangankan di internal saya, di internal Anda pun seperti itu. Oh iya. Kekurangan SDM, mungkin kita harus cari kader. Ya mungkin itulah tugas pertama lah mungkin lah. Tugas pertama dari seseorang ketika kita masuk ke organisasi. Tapi sebelum itu ada ilmu organisasi yang harus kita paham. Oh iya. Ini nggak hanya di organisasi aja. Ketika Anda bekerja pun, Anda di sekolah pun, masuk ke OSIS, masuk ke dunia kerja, dunia Dunia organisasi. Ini yang harus Anda tahu. Jangan mengharap Anda dapat apa dari organisasi itu atau perusahaan itu. Tapi apa yang Anda sudah berikan ke perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Benar kan? Karena kita sudah terbiasa, men. Terbiasa meminta tanpa memberi. Jadi kita pengennya itu diberi terus. Tapi apa yang kita perbuat untuk orang yang sudah memberi kita? Pikirannya sudah kayak contoh aku ngajak seseorang, ayo masuk organisasi. Aku oleh apa nang ngono? Oleh kusama timah. Gak usah, kita nggak munafik loh ya. Pasti jawab, aku oleh duit nang ngono. Aku mending kerja po, aku oleh duit. Ini bekal kita untuk ketika kita jadi pemimpin di suatu tempat. Contoh, kita bekerja, terus kita jadi atasan beberapa anggota kita. Di karyawan di perusahaan tersebut lah, atasan beberapa karyawan. Kalau kita nggak punya sifat kepemimpinan, pasti banyak yang kita dijengkal sedikit jatuh akhirnya kita. Tapi kalau kita punya sifat kepemimpinan dari awal kita sudah maju jadi pemimpin, kita tahu harus apa. Step-stepnya kita harus apa. Kita harus berbicara kepada karyawan kita seperti apa, kepada anggota kita seperti apa. Siap. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman juga sebelum masuk ke organisasi. Karena banyak sekarang yang mungkin ya kita tahu sendirilah. Mungkin Anda juga pernah ngalami ketika ngajak seseorang, aku oleh opo? Aku oleh duit tak? Kita Sering. Kita nggak munafik loh ya. Bahkan saya sendiri nggak munafik loh. Iya. Ketika ada kegiatan pun saya pasti bakal bilang oleh duit ya. Tapi ujungnya ketika di lokasi saya benar-benar effort untuk mensukseskan acara tersebut. Karena saya tahu sendiri di balik itu saya juga dapat hasil. Ya kita nggak munafik ya. Urip gak ada duit gak enak boy. Oke, siap. Ayo. Siap. Duit gak digawa mati. Tapi gak ada duit rasanya pengen mati. Iya. 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 Siap. Giliran gak ada duit pusing. Giliran harus ada duit tuh pusing. Iki lho mbien. Oh ya, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Siap. Jaga jarak, kita tetap pakai hand Masker dikasih saya aja ya. Iya, hand sanitizer. Bawa apa iki jenenge? Hand sanitizer. Sebenarnya masalah di SDM itu bukan kuantitinya yang jadi masalah. Sebenarnya yang di SDM yang jadi masalah itu kan kualitinya ya, Pak. Kalau masalah kuantiti mungkin kita bisa lah ya mengumpulkan semua ya di skala ranting lah, di skala kelurahan, mengumpulkan semua pemuda entah itu lewat forum apa. Tapi yang mau berjuang secara kafah itu kan yang sulit, Pak. Ya itu tadi kan. Makanya yang harus diperhatikan ketika kita menginjakan kaki di organisasi itu tadi.
jangan mengharap kita dapat apa dari organisasi tersebut. Tapi apa yang sudah kita berikan. Setelah kita sudah memberikan apa yang kita punya terhadap organisasi tersebut, organisasi akan membalas. Organisasi itu mungkin hanya sekedar kiasan nama, tapi sebenarnya dia itu hidup. Hidup, apalagi kita bicara soal Ibnu ya. Bicara soal Ibnu. Ini pengalaman saya sendiri. Saya belum bekerja. Tapi dari mana saya dapat uang setiap hari? Dari mana saya dapat uang setiap hari nongkrong sana sini? Ngepet. Bisa juga. Enggak. Karena gini, organisasi itu kita lihat hanya sebatas kiasan nama, tapi dia hidup. Organisasi hidup. Iya, hidup. Kita berbuat sesuatu kepada organisasi itu membalas. Apalagi ini skala organisasi keagamaan. Organisasi ulama ini. Ulama yang membuat kan. Ibaratnya kita menghidupkan organisasi yang dibuat oleh para ulama. Ya kan? Pasti ulama akan berdoa bahwa supaya biar rezeki kita lancar. Akhirnya benar lancar kan. Walaupun saya belum kerja. Siap. Berarti Anda meskipun belum bekerja, tapi berjuang di organisasi secara kafah, secara lengkap, jangkep lah, loyalitas juga. Loyalitas. Dan rezeki Anda juga lancar. Lancar. Ya? Alhamdulillah. Walaupun memang vapor lancar. Lancar kan? Ya anyar. Barokah Ibnu terus. Nah. Ya gitu, karena banyak yang sekarang yang bilang aku leopold, jangan nganggap itu dulu lah. Apa yang kita perbuat dulu. Terus tadi bicara masalah kuantiti gampang, kualitas yang harus diperhatikan. Itu memang seleksi hukum alam. Seleksi hukum alam. Itu memang hukum alam. Kita ngajak 10 orang, yang masuk hanya 5 orang. Ya berarti 5 orang itu yang memang sudah takdirkan dan memang hatinya sudah pas untuk masuk di sini. Mungkin yang 10 akan menyusul di regenerasi selanjutnya. Iya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Siap. Contoh sekarang, ceritanya gini, saya punya teman SD. NU ya? Dulu dia Kristen SD. Oh berarti NU yang di non Muslim. Bukan, saya dulu dia itu Kristen. Waktu saya masih teman sekelasnya dia, waktu dia perempuan. Oh perempuan. Perempuan, dia Kristen. Mantan ya? Bukan. Masih SD Iya, pacaran. siap. Lanjut. Nah, saya nggak tahu. Tiba-tiba udah lama nggak ketemu setelah lulus SD kan. Memang rumahnya masih satu daerah Kara lah. Tiba-tiba kan saya akhirnya ikut remas kan. Remas Istiqomah. Ya, Bukan. alasan Kara. Mamaku Kara. Sorry. Nah, iku kan. Terus habis itu tiba-tiba setelah saya sudah nggak aktif di remas kan selama beberapa tahun, pengen lah rasanya ya ketemu konco-konco remas lah sing wis biyen berjuang bareng walaupun wis regenerasi sing lawas-lawas sepantarannya aduh silang kabeh. Pengen lah ketemu. Alangkah kagetnya ketemu temanku SD yang Kristen tadi. Ikut sudah jadi remas di situ. Sudah masuk Islam berarti? Sudah masuk Islam. Atau tetap dengan Kristennya tapi tergabung di remaja masjid? Udah Islam secara KTP, secara memang dia sudah aktif di remaja masjid. Barokah remaja masjid itu. Luar biasa. Karena ya itu tadi dijadikan pelajaran karena kita mengajak 10 orang ke organisasi, 5 masuk, yang 5 enggak. Mungkin bukan sekarang. Mungkin regenerasi selanjutnya dengan keadaan alam yang seperti itu mungkin akhirnya yang dari 5 tadi 3 menyusul, 2 menyusul, akhirnya 10-nya memang sudah berperan aktif dalam suatu organisasi yang sama. Karena memang semua itu ya menurut saya itu hanya masalah waktu. Karena waktu yang akan menentukan. Luar biasa. Lalu rencana Anda setelah Anda terpilih untuk menjadi Ketua PAC Ibnu Jambangan, tindak lanjut Anda setelah dilantik ini apa? Ya pastilah berkhidmat lah. Berkhidmat. Berkhidmat paling utama. Yang pasti kita juga harus mengenal senior-senior kita. Leluhur. Ya pasti. Siap. Siapa yang menjadikan organisasi NU ini siapa saja yang berperan. Sehingga terbentuklah Nahdlatul Ulama ini seperti apa. Siap.
dan badan-badannya, otonomnya, semi otonomnya itu apa aja. Itu yang harus kita tahu dulu itu. Oh iya, kalau boleh tahu PAC Jambangan itu sudah berjalan berapa periode, Mas? Alhamdulillah, udah lama sih sebenarnya. Udah lama sebenarnya. Udah lama. Terus Ya udah lama karena tadi ya PAC Jambangan itu. iya udah lama dan masalah pun ya sebatas masalah organisasi seperti biasa lah ya, SDM itu Oh, berarti PAC Jambangan itu sudah ada. sudah. Cuma pernah vakum. Bukan pernah ya masih ada sebenarnya ada, Masih cuma ada. kekurangan SDM. Kekurangan SDM. Akhirnya sekarang Kepengurusannya juga masih ada. apa ya? Kepengurusannya. Ada. SK itu. Ada ya? Ada, tinggal diregenerasi lagi kan. Ini kan setelah ini kan saya yang mengisi lagi dengan teman-teman. Oh, siap. Dan ya mohon doanya aja buat teman-teman supaya PAC Jambangan Amin. bisa lancar sampai akhirnya saya pun demisioner dengan husnul khotimah. Amin. Oh iya. Berarti Anda ini termasuk anak buahnya Kang Abul A'la Al-Maududi ya? Iya, buat Mas Abul. Kesini, Anda harus ikut podcast ini. Podcast baru. Walaupun Perdana. Anda orang Surabaya harus datang ke sini. Masa saya yang saja yang datang di sini. Ketua PC Surabaya ya? Iya. Ketua PC Ibnu Surabaya. Abang Abul A'la Al-Maududi. Iya. Siap. Ditunggu, Bang. Japri. Waduh. Bener ini ya, kan aku. Oke, siap. Berarti sudah jelas ya maksudnya dari ketertarikan saya terhadap Anda yang dari pemuda tersesat kemudian bisa menjadi seorang ketua PAC Ibnu Jambangan dengan cerita Anda yang luar biasa. Semoga Anda juga berjalan Amin dengan baik dan amanah dan demisioner dengan husnul khotimah. Amin. Ya ojo sire ya minimal 2 periode ta 3 periode ngono. Siap. 2 periode. Iyalah sih ono umur. Ya ono lah. Ya Allah alam kan. Iya, Kita siap. nggak ada yang tahu, men. Siap. Siapa ngerti mulai ini orang-orang dikabari kan ya siapa yang ngerti. Oh iya. Balik lagi, semua itu hanya masalah waktu. Oh iya, siap. Siapa tahu Anda yang habis menonton ini tiba-tiba keluar rumah kesandung mati kan nggak ada yang tahu. Loh, Dark sekali, mantap. Umur nggak ada yang tahu kan? Iya, siap. Ya, mungkin siapa tahu Anda setelah menonton video ini, Anda keluar rumah bertemu dengan Ukti, akhirnya jadi jodoh Anda. Amin. Ya tak dungane ya, Pak. Tam-tam wis duwe bojo. Nah. Oke. Terus apa mana ya, yo? Oke, kalau boleh tahu biografi Anda lah sedikit. Tentang umur lah. Umur Anda ini berapa sih aslinya? Iya sawangan ini. Dok. Wajahku gak boros-boros amat. Siap. Begini-begini masih baby face. Enggak. Ketua PAC lur. Saya masih muda. Masih standar umuran remaja lah, 20 plus. Yes, 20 plus pokoknya. 20 plus. Iya. Kuliah di mana, Mas? Kuliah di sebelah rumah, ada bangunan ya situ. Kuliah. D3 ya? Kok D3 sih? Apa lo? 4D. Siap. 4D boy. Siap. Biografi ya, biografis. Sebut naik. Hmm. Nama asli Bagus Pratama Cahya. Saya bertempat di Surabaya di daerah Karah, Jambangan, domisili. Cuma aslinya di Lamongan. Kau kelahiran Lamongan. Enggak. Lahir nang kene, nitip lahir tok. Nang kene nitip lahir tok. Gede nang Lamongan. SD-ne dari mana? Jadi nang kono mek kumpul tambak, kumpul iwak. Jadi manusia ikan namanya. Lho kan enak kok nang kono, nang Lamongan kumpul tambak, kumpul iwak. Dapak kumpul kodok kok. Kan cedek Tanjung Kodok. Oh Ya, siap. buat orang Lamongan banggalah saya ada di sini. Gak. Bangga lah. Banyak orang Lamongan yang sudah datang di podcast lainnya. Oh, iya, siap. Banyak sebenarnya. Maksudnya terus saya juga sebelum berkecimpung di Ibnu, saya juga sudah sebelumnya berkecimpung di dunia organisasi di Karang Taruna tingkat RT, RW, terus kelurahan juga, kota, kecamatan.
maksudnya saya akhirnya tahu ilmu organisasi apa yang harus diperhatikan pertama kali ketika kita menginjak di suatu organisasi, yaitu tadi. Karena ya nggak munafik lah, saya dulu juga beranggapan seperti itu. Akhirnya saya sendiri pun belajar bahwasannya nggak rugi lah kita mengeluarkan apapun untuk sebuah organisasi. Karena ketika kita sudah berbuat loyalitas, ikhlas dalam membentuk suatu organisasi, pasti ada aja balasannya yang terbaik lah untuk kita. Karena balik lagi, Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Contoh lah, kita butuh uang untuk beli beras. Berarti kan tujuan kita kan beras, bukan uang tuh. Tiba-tiba dapat zakat. Tiba-tiba ada yang takziah dapat beras. Lumayan petung dino. Perkatan. Enggak, berarti kan secara logika kan kita kan butuhnya kan beras, bukan uang. Kalau Allah memberikan kita uang, setelah kita dapat uang tersebut, kita akan gelap mata. Akhirnya gak mesti tuku beras. Gak mesti tuku beras. Ujung-ujungnya tiga itu kasih ngeluh-ngeluh. Yang membuat kita pusing. Iya, siap. Makanya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau untuk jodoh, itu pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan pasti mirror lah ibaratnya, kaca dari kita sendiri. Kalau kita orang yang baik akan dipertemukan oleh orang yang baik. Kalau kita mungkin yang buruk, kita tidak akan mesti dipertemukan oleh orang yang buruk, tapi dipertemukan oleh orang yang ingin membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Asik. Oh siap. Quotes sama catat. Bukan quotes jedak-jeduk loh. Siap. Selamat berjuang di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai seorang pimpinan besar tingkat kecamatan. Karena ketua PAC, Pak. Enggak lah, kita semua sama. Mungkin hanya di selembar kertas hitam di atas putih, oke lah saya punya jabatan. Tapi tetap di luar itu saya dengan teman-teman saya nyebutnya teman-teman, bukan anggota, tapi saya sama teman-teman saya, rekan-rekan kita lah. Rekan-rekan kita tetap berjuang bareng bagaimana caranya PAC ini. Bahkan teman-teman juga bisa mencontoh yang baik-baik dari PAC-PAC lain. Gitu loh. Siap. Biarkan suatu masalah internal, jadikanlah itu sebagai dapur kalian sendiri. Karena dulu begitu. Banyak orang yang nggak suka dengan, ibaratnya gini, kalau kita nggak akrab dengan anggota kita atau teman-teman kita, rekan-rekan kita di suatu organisasi, ketika kita berbuat salah di internal atau internal itu mendapatkan suatu masalah, terus teman-teman kita nggak suka dengan kita atau kepengurusannya, dia akan bocor ke organisasi lain. Akhirnya organisasi lain tahu keburukan organisasi kita. Bahan gibah. Nah, seperti itu. Karena ya bahan dapur jadi bahan gibah. Jangan sampai kita nyampein itu ubi, nyampe ke orang lain udah jadi kolak. Karena banyak seperti itu. Oh iya benar. Kita cerita A sampai ke teman-teman lain udah sampai B sampai Z. Karena itu kita penting kan untuk bonding, mencari teman cerita. Kita kan juga harus selektif. Penting mencari teman cerita. Sebenarnya teman-teman lain pun bisa jadi teman cerita. Asal itu tadi kita juga harus bonding. Makanya tadi ketika sudah terbentuk suatu organisasi, yang dipentingkan itu bukan program kerja. Program kerja itu nomor sekian. Yang pertama itu bagaimana cara kita akrab dengan teman-teman lain. Oh iya, benar. Kita bonding, kita akrab. Sehingga ketika teman kita ingin membocorkan suatu rahasia itu sungkan lah. Bukan sungkan lagi, kayak tega gitu, kayak enggak tega loh. Oh iya, enggak tega untuk membocorkan. Iki lah tak bongkar, iki padha aku bongkar aibku dhewe, setara seperti itu. Karena iki aib internalku, aib kocokku dhewe. Keluarga lah. Keluarga. Padha aku buka ikatan. Nah, gitu. Iya benar. Berarti program kerja itu nomor kesekian. Nomor kesekian kalau menurut saya sendiri. Sing paling penting itu bonding dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Harus bagus. Deket lah ibaratnya. Bagus. Mantap. Ya maksudnya deket ya bukan berarti
bukan berarti ya tidur bareng enggak. Tidur bareng beda cerita. Saya dulu sama rekan saya di Ibnu juga sering tidur bareng. Enggak apa-apa. Rekan-rekan, gitu rekan Ita ya. Iya. Rekan-rekan. Melekan. Itu, Ngopi. ya itu contoh buat teman-teman juga mungkin mengagendakan, ayo ngopi bareng dengan catatan tidak membahas forum. Tapi Pendekatan. ngobrol, pendekatan. Berarti kok dicedam wedok lah. Enggak siap. Kita harus di mana memposisikan kita seperti apa, di luar seperti apa, ketika di forum seperti apa. Tadi walaupun saya backgroundnya ya seneng guyonan yang gelap. Bahkan saya juga menemukan beberapa teman-teman saya, rekan-rekan saya di Ibnu juga ya banyak yang suka dengan guyonan seperti itu. Tapi di luar forum, di dalam forum mereka tetap serius. Tapi berbicara tentang masalah pendekatan kader ya, pendekatan anggota lah. Iya. Ini kan kita sering menjumpai yang namanya cinlok. Nah, Cinlok dalam sebuah organisasi. ya. Ya sering banget ya. Nah. Ya gak ada Ibnu tos ya. Enggak masalah sebenarnya, saya tidak mempermasalahkan seperti itu karena ya namanya jiwa, apalagi kita di tingkatan pelajar kan, pemuda masih darah remaja lah, kayak kata Bang Roma kan masih menggebu lah itu. Oh, siap, kata Roma. Untuk cinta monyet lah. Oh, iya. Asalkan satu, tidak mengganggu organisasi. Karena banyak saya menemukan ketika mereka sudah cinlok, pacaran, terus putus. Akhirnya Organisasi dari korban. organisasi yang jadi korban. Mereka keluar dua-duanya. Saya nggak mau seperti itu. Dua-duanya keluar di luar. Saya juga nggak melarang teman-teman saya untuk bahkan cinlok Ibnu IPPN nggak masalah. Justru malah Kesadaran diri lah. positifnya mereka akan semakin dekat. Antara Ibnu IPPN-nya bondingnya semakin dekat. Bonding itu pendekatan. Siap. Dan akhirnya ketika ada program kerja mereka kan berjalan bareng. Yang Ibnunya berjuang demi dilihat Ibnunya, wah IPPN-nya Pencitraan. keren gini sudah cantik, keren, mau berjuang lah. Begitupun sebaliknya. Tapi jika memang sudah tidak ada apa-apa ya udah. Di luar memang kalian udah nggak ada apa-apa terserah. Tapi kalau sudah di dalam, ayo kita berjuang, tetap berjuang bareng. Seperti awal. Seperti ibaratnya kalian belum kenal, belum cinlok lah. Karena tujuan awal kalian masuk ke organisasi untuk menghidupkan organisasi ini, bukan menghidupi lawan jenismu. Iya benar. Nah, ini saran buat teman-teman juga yang mungkin sudah masuk ke organisasi dan menemukan seperti itu ya bisa disampaikan. Pastilah, setiap di organisasi ya pasti harus terima kritik dan saran lah. Iya. Harus bisa Demokrasi yo. Oh. Negara demokrasi ya. Itu tadi harus bisa terima kritik, bisa terima saran, bisa terima evaluasi. Itu kunci dari organisasi itu bisa berjalan dengan lancar dan sampai memang benar-benar pergantian kepengurusan bisa selesai. Yang penting sumpai dimarin osik lah sampai khusul khotimah. Demis dhisik sampai khusul khotimah ya, Cak. Itu kalau di Ibnu, kalau di organisasi lain kan kalau kita contoh lah di Karang Taruna pun nggak ada yang seperti itu. Karena tujuannya kan dia kan untuk kemasyarakatan sosial. Kalau kita kan memang tujuannya sama masyarakat dan sosial. Cuma ada tambahannya yaitu agama tadi. Aswaja ya. Aswaja. Alusunnah. Tapi kalau untuk Karang Taruna kan memang dia kan nggak hanya Muslim saja kan yang masuk. Banyak dari agama-agama lain kan kita bisa berkumpul di situ. Kita bisa satu visi misi. Siapa tahu pelajaran berorganisasi yang di Karang Taruna bisa kita bawa. Mungkin memang nggak sama, cuma mungkin pengaplikasiannya aja yang sama. Oh iya, bener iku. Tuh. Untuk program-program kerja mungkin di Karang Taruna lain ada yang program kerja keagamaan. Oh, iki aku gak pernah nemu nang ngene Ibnu. Ayo tak nang Ibnu ku baik seperti tadi terobosan baru loh. Seperti itu akhirnya. Ya, seperti podcast ini ya. Kapan-kapan rek diundang pisan rek. Siap. Mungkin cukup sekian ya Cak ya. Mungkin nanti kalau ada obrolan lagi yang sekiranya itu menarik untuk diangkat seperti hari ini, mungkin saya akan mengundang Anda lagi. Dan tentunya bagi para pemirsa dan para penonton, tentunya podcast perdana ini adalah yang pertama. Jadi ini bukan yang terakhir. Insya Allah nanti juga akan dihadiri oleh bintang tamu yang tidak kalah menarik, entah itu dari ormas lain atau dari
agama lain yang sekiranya itu bisa menarik untuk diperbincangkan dan bisa mengedukasi. Iya. Ini bukan pertama dan terakhir. Bukan seperti hidup Anda. Anda hidup sekali, mati ya sudah tidak dapat hidup lagi. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Siap. Jangan sampai Anda mengambil salah jalan. Wahai para pemuda-pemuda. Siap. Oke. Pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ketua PAC sekaligus anggota pemuda tersesat. Sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya panjenengan. Ya, sama-sama. Terima kasih waktu dan tenaganya yang sudah diluangkan. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Dan Amin, juga amin, bagi amin. para tim yang ada di belakang layar. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Tetap semangat berkhidmah sampai husnul khotimah. Iya, Cak. Ya, tetap berjuta. Salam berjuta, belajar, berjuang dan bertakwa. Amin. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan juga IG dari PAC Jambangan. Pelajar NU _Jambangan. Jangan lupa di follow, di like sebanyak-banyaknya karena kalau sudah sampai followersnya banyak kita akan adakan seperti ini juga dengan narasumber-narasumber yang lebih penting daripada ini. Siap. Jangan lupa pengikutnya Cak Bagus. Ya. Subscribe. Jangan lupa follow IG saya juga di Pratama _14. Pratama M-nya 3. Oke. Oke, siap.